Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi bersama Ustazah pelajaran tema. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita masuk ke materi, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, di sini ada gambar Pak Tani sedang bercocok tanam. Tanaman tersebut terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada juga yang dimakan bagian daunnya, contohnya bayam dan kangkung. Ada juga yang dimakan bijinya, seperti kedelai dan kacang hijau. Ada juga yang dimakan akar dan batangnya. Contoh yang dimakan akar adalah singkong dan ubi. Masih ada banyak juga ya. Selanjutnya yang dimakan batangnya ada tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Selanjutnya di sini ada 9 jenis makanan dan minuman. Kita akan melingkari bersama yang berasal dari tanaman. Yang pertama yang berasal dari tanaman ada jagung, kemudian ada nasi berasal dari padi ya, kemudian tempe berasal dari biji kedelai, kemudian buah-buahan. Selanjutnya, kita akan menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Di sini Ustazah akan menarik dari nama tanaman dulu ya. Yang pertama ada jeruk. Jeruk merupakan bagian dari tanaman yang buahnya dimakan. Kemudian ada singkong. Seperti yang sudah ada depan tadi, singkong berarti bagian tanaman dari akar. Kemudian kangkung dari daun. Sedangkan tebu tadi yang dimakan adalah batangnya. Selanjutnya ada sawi. Sawi yang dimakan adalah daunnya. Kemudian ada bunga kol, yang dimakan adalah bagian bunga. Sedangkan padi adalah biji dan kedelai juga biji. Selain tanaman-tanaman ini, masih ada tanaman yang lain. Anak-anak bisa mempelajarinya di rumah. Selanjutnya, pohon pepaya banyak manfaatnya. Ada beberapa bagian yang dimanfaatkan dalam pohon pepaya. Ada bagian buahnya, yaitu buah pepaya dapat dimakan. Ada juga bagian daunnya untuk dijadikan sayur. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual.
Selanjutnya, ada seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23. Satu keranjang yang lain berisi 26. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Kalian bisa mengerjakan dengan cara bersusun pendek maupun dengan mendatar ya. Seperti biasanya bisa ditulis 23 tambah 26. Kita jumlahkan dan kita hitung, jawabannya 49. Sedangkan untuk susun pendek, kita tulis dulu seperti yang hari Jumat dan hari Sabtu ketika homeschooling kita lakukan, yaitu ditulis seperti ini. Kemudian, selanjutnya yang dikerjakan adalah yang paling belakang dulu. 3 ditambah 6 adalah 9. Setelah bagian belakang kita hitung bagian depannya, yaitu 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi 23 tambah 26 sama dengan 49. Ustazah yakin sudah banyak yang paham cara penjumlahan bersusun pendek. Untuk tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 128, kemudian difoto ke wali kelas masing-masing ya. Selanjutnya, ada Dayu dan ibunya. Dayu dan ibu senang berkebun. Mereka menanam pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Sekarang kita akan berlatih menulis pujian sesuai gambar. Yang pertama ada gambar tanaman. Kita akan menuliskan bentuk pujiannya berdasarkan gambar. Kita nama siapapun ya. Di sini contohnya menggunakan nama Dayu. Kalimat pujiannya, pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Selanjutnya, ada di halaman 100. Ada beberapa gambar. Silahkan kalian tulis kalimat pujiannya di buku tulis kalian. Yang pertama ada gambar petani yang rajin pergi ke sawah. Selanjutnya ada Siti yang kagum melihat keindahan pohon teratai. Selanjutnya ada Dayu yang pintar menata bunga di bunga. Silahkan kalian tulis ketiga pujian berdasarkan gambar, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya, Dayu dan Siti memiliki bunga mawar. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Sedangkan Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Kita perhatikan baik-baik lagi ya. Yang pertama, Siti tadi memiliki 43 bunga mawar. Selanjutnya, Dayu memiliki 2 tangkai lebih banyak. Berarti kita dapat menuliskan 2 tangkai lebih banyak tadi
43 ditambah 2. Sehingga hasilnya bunga mawar milik Dayu adalah 45. 43 tambah 2 sama dengan 45. Jadi, Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Untuk latihannya, silahkan dibuka di halaman 134 sampai 137. Ada 5 soal cerita. Silahkan kalian kerjakan bersama orang tua di rumah. Bisa dituliskan dengan susun pendek caranya ya, ataupun dengan mendatar. Karena ini adalah soal cerita, jadi nanti setelah menuliskan susun pendeknya atau kalimat mendatarnya, cara mendatarnya, kalian harus kasih kesimpulan seperti cerita Dayu dan Siti tadi. Jadi ada kata ceritanya. Contohnya nomor 1. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Jadi, susun pendeknya dapat ditulis 52 ditambah 7. Bisa ditulis mendatar seperti punya Dayu dan Siti tadi, maupun bisa ditulis dengan susun pendek. Jadi, 52 tambah 7 jawabannya adalah 59. Jangan lupa ditulisi kesimpulan di bawahnya karena ini soal cerita. Kita akan tulis, jadi pedagang B memiliki 59 buah pepaya. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan dari soal nomor 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Ada di buku tema kalian halaman 134 sampai 137. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Ingatkan lagi, tadi tugasnya ada 3. Yang pertama, penjumlahan yang awal, halaman 128. Selanjutnya, membuat kalimat pujian berdasarkan gambar di halaman 133. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal cerita di halaman 134 sampai 137. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.